bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Ali MSI, tim Pusat Inovasi dan Inkubator Universitas Hamdan Wadi. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang kegiatan yang ada di Pusat Inovasi dan Inkubator Universitas Hamdan Wadi. Nah, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Hamdan Wadi lahir pada tahun 2020 itu seiring dengan adanya tuntutan perubahan situasi di hari ini, di mana profil lulusan yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu ternyata sudah tidak bersesuaian lagi dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga kampus sebagai dunia pendidikan itu juga penting untuk melakukan penyesuaian. Atas dasar itulah kemudian kami mengimplementasikan visi Universitas Hamdan Wadi sebagai kampus yang memiliki budaya santri karena dia berada di lingkungan pondok pesantren, kemudian juga berdaya saing global. Nah, daya saing global ini kemudian kami maknai dalam 3 hal. Yang pertama adalah paling tidak profil lulusan kami harus memiliki kemampuan di dalam menguasai bahasa global. Yang kedua adalah menguasai bidang IT, dan yang ketiga adalah memiliki keterampilan dalam bidang wirausaha. Nah, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis ini kemudian kami create tidak hanya sekedar sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendampingan, tetapi kami coba membuat dia menjadi sedikit berbeda dengan apa yang ada di beberapa lembaga yang lain. Kami mulai dari proses mata kuliah yang kemudian nanti setiap mahasiswa itu diintegrasikan secara lintas prodi dalam satu mata kuliah untuk mengerjakan proyek yang bersifat real. Nah, produk keluaran dari mata kuliah ini adalah mereka diwajibkan memiliki produk usaha, bisa usaha yang jual beli, perdagangan, atau jasa, lalu kemudian teknologi di bidang sosial dan lain-lain. Nah, mata kuliah kewirausahaan ini kita mulai pada tahun 2019 dan sampai hari ini itu sudah berjalan, ini semester keempat. Itu menunjukkan bahwa memang dari setiap fase itu memang ada hal-hal yang terus kami mencoba untuk kembangkan. Nah, proses mata kuliah ini sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena memang ini menjadi salah satu keunikan. Nah, pada tahun 2021 ini atas dasar itu kemudian kami dipercaya oleh Kementerian Ristekdikti menjadi salah satu kampus yang memenangkan hibah kompetisi Kampus Merdeka karena keberadaan PKKM bersama dengan Fakultas Teknik dan Fakultas Farmasi sebagai internal support system yang dipandang memiliki keunikan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi tenan. Nah, ada rangkaian kegiatan yang memang kita coba tidak hanya sampai pada mata kuliah. Dari anak-anak yang memiliki mata kuliah, kemudian nanti mereka akan mengikuti Grand Launching Day di akhir sesi mata kuliah untuk mengkompetisikan mereka yang melibatkan tidak hanya dari kampus, tetapi juga dalam proses pengajarannya melibatkan para praktisi, pemangku kebijakan, dan para akademisi yang berasal dari luar kampus. Ketika di GLD nanti mereka mempresentasikan produk usaha yang mereka rancang, yang mereka sudah kerjakan, itu kemudian dipilih 10 terbaik. Nah, dari 10 terbaik ini secara otomatis akan mendapatkan tiket untuk mengikuti Startup Academy Hamdan Wadi untuk mendalami untuk mendapatkan pendampingan dari sisi konsep sampai kepada proses implementasi dengan bekerja sama dengan STIPA, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Bank Indonesia, dan Bank NTBS dalam rangka menjadi bagian dari komitmen untuk melahirkan profil lulusan yang memiliki keterampilan di bidang kewirausahaan. Nah, dari itu kemudian nanti anak-anak akan mendapatkan satu tiket lagi untuk pendampingan untuk mengikuti pra-inkubasi kompetisi. Nah, pra-inkubasi kompetisi ini sifatnya lebih terbuka.
lebih terbuka untuk tidak hanya pada mahasiswa yang pernah mengikuti mata kuliah kewirausahaan, tetapi mahasiswa secara keseluruhan dari semester 1 sampai semester akhir. Dan yang kedua, para alumni yang kemudian sudah lulus tapi memiliki usaha untuk kemudian ikut berkompetisi. Kemudian yang ketiga adalah para pelaku usaha yang berasal dari masyarakat umum, bisa perorangan atau bisa juga koperasi untuk ikut serta dalam sebuah kompetisi. Biasanya pra-inkubasi kompetisi ini kita selenggarakan dalam rangka melakukan seleksi untuk tenan. Nah, tenan ini berasal dari 4 klaster UMKM dengan produk olahan berbahan bahan baku yang kearifan lokal biasanya. Ubi, nanas, dari sektor pertanian dan lain-lain. Juga ada produk-produk yang berbasis teknologi seperti startup misalkan yang berasal dari beberapa kegiatan yang kita selenggarakan melalui mata kuliah atau UKM yang ada di mahasiswa. Nah, sekali lagi, kemudian dari sisi jaringan kerjasama yang sampai saat ini alhamdulillah walaupun sudah 2 tahun terakhir kita cukup mendapatkan apresiasi dari dari pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan ini bisa kita lihat dari misalkan dari 1 tahun terakhir kita sudah menyelenggarakan event bersamaan dengan Sains Techno Industrial Park yang ada di NTB, lalu kemudian ada Dinas Perindustrian, ada Dinas Koperasi, ada Dinas Pendidikan, Bank NTBS, dan marketplace seperti yang menjadi agregator seperti AWS dan Bineka tahun ini untuk membuat sebuah marketplace yang kita kerjasamakan dalam rangka memberikan akses market yang lebih luas kepada produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, fokus kurikulum kita yang kita lakukan baru hasil evaluasi tahun sebelumnya itu kemudian kita coba terus-menerus melakukan proses integrasi dengan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, terutama pada level program studi dan fakultas, supaya ada kesesuaian dengan apa yang kita lakukan. Nah, untuk meningkatkan kompetensi di bidang ini, untuk praktik perbaikan yang ada di sana, kemudian tahun 2021 ini kita mencoba melakukan studi banding ke UI, ke UGM, ke Ciputra, dan Unpad. Yang terakhir kita lakukan dalam rangka berupaya terus belajar, memperbaiki proses pembelajaran yang lebih baik kepada mahasiswa sehingga hasilnya nanti juga bisa lebih maksimal. Nah, proses pra-inkubasi yang tadi sudah saya sampaikan di kuliah kewirausahaan itu sebenarnya terdiri dari sebuah rangkaian. Ada mata kuliah, ada startup akademi Hamzah Nwadi, lalu kemudian mereka juga akan mengikuti serangkaian kegiatan yang berbasis event yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta lain di tingkat nasional dan lokal untuk mematangkan konsep bisnis yang dimiliki oleh anak-anak, lalu kemudian nanti mereka akan masuk ke proses tenan inkubasi yang kita lakukan. Nah, setiap tahun juga kebetulan kami berada di lingkungan pondok pesantren, itu kami punya event yang diselenggarakan setiap tahun untuk memamerkan seluruh produk yang dihasilkan oleh mahasiswa, namanya Hamzah Nwadi Expo. Nah, Hamzah Nwadi Expo ini secara agreement, secara kesepakatan sudah bisa kita sepakati karena tahun ini ada pandemi kemudian tidak bisa kita lakukan, tetapi secara kelembagaan itu sudah dilakukan 2 kali. Tapi dulu pusat karir yang menyelenggarakan. Nah, mulai tahun depan itu rencananya sudah diberikan kewenangan penyelenggaraannya di Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis yang akan dikerjasamakan dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Pendidikan, bersama juga dengan Stipak di provinsi untuk kemudian melibatkan tidak hanya pada produk-produk yang dihasilkan oleh tenan binaan kampus, tetapi juga oleh UMKM yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, target dari output yang ingin dihasilkan dari proses lulusan yang kita hasilkan sebenarnya lebih pada bagaimana meminimalisasi profil lulusan yang kami hasilkan itu tidak
tidak hanya berorientasi kepada lulusan yang mencari kerja, ya pencari kerja atau job seeker, tetapi bagaimana kami mencoba memberikan profil lulusan yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Khususnya NTB dan Lombok tahun ini kemudian mendapatkan begitu banyak potensi yang kalau mereka bisa kembangkan, sebenarnya mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa mengisi seluruh aktivitas yang ada di sini dengan misalkan kawasan ekonomi khusus, ada motor GP misalkan, dengan destinasi pariwisata yang luar biasa, dengan sektor pertanian yang juga masih cukup potensial untuk bisa dikembangkan. Ya, nah secara market kebutuhan dalam negeri juga dari produk-produk yang dihasilkan juga cukup bagus, cukup potensial. Tinggal bagaimana sekarang mereka mendapatkan pendampingan dan pembinaan yang bisa berkelanjutan, terutama pentingnya inkubator atau lembaga-lembaga inkubator baik yang ada di level kampus maupun yang ada di lembaga-lembaga luar. Alhamdulillah ketika kami mendapatkan surat dari Dinas Koperasi diminta untuk mendaftar, maka itu menjadi sebuah kesempatan bagi kami. Alhamdulillah kami berupaya untuk merealisasikannya, menindaklanjutinya, sehingga presentasi saya hari ini adalah bagian dari dokumen yang mudah-mudahan bisa menjadi melengkapi dari seluruhan dokumen yang sudah kami sampaikan untuk mendaftarkan diri sebagai mitra Kementerian Koperasi dan UMKM dalam melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan, pembinaan secara berkelanjutan bagi para pelaku UMKM kita, supaya mereka bisa menjadi pelaku utama atau bagian penting dari struktur pengembangan struktur ekonomi kita di masa yang akan datang untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera secara ekonomi. Nah, mungkin itu saja beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi kemudian memiliki manfaat dan tambahan informasi kepada kementerian dalam merealisasikan usulan kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.